Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang NIR protokol. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang NIR protokol, mari kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat NIR protokol ini mengalami kenaikan sangat luar biasa teman-teman. 15,75% dalam 24 jam terakhir diperdagangkan di angka 2,74 US dollar teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari NIR protokol ini ada di angka 3,55 miliar US dollar menempati peringkat ke-28 di CoinMarketCap. Jadi hari ini kita lihat untuk NIR protokol naik 15% diperdagangkan di angka 2,73 US dollar. Nah, pertanyaannya apa yang membuat NIR protokol ini mengalami kenaikan harga, teman-teman? Jadi ini ada beberapa katalis. Yang pertama adalah keberhasilan NIR Intent dan adanya dukungan tokoh terkenal. Jadi kenaikan harga ini langsung terkait dengan keberhasilan NIR Intent, sebuah sistem transaksi lintas blockchain. Jadi data menunjukkan bahwa sistem ini telah memproses volume lebih dari 19 miliar US dollar dan menghasilkan 32 juta US dollar dalam bentuk biaya teman-teman, yang membuktikan utilitas dan pendapatan nyata. Dan hal ini diperkuat oleh Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX, yang menyebutkan bahwa NIR protokol itu sebagai bagian dari Holy Trinity altcoin teman-teman, menandakan adanya potensi kenaikan yang signifikan. Kemudian apa artinya ini bagi NIR protokol teman-teman? Kalau kita lihat di sini bahwa kenaikan ini didorong oleh adanya pertumbuhan protokol yang dapat diverifikasi dan sentimen pasar yang berpengaruh. Jadi bukan sekedar spekulasi teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan adalah update lanjutan tentang adopsi NIR Intent dan upgrade jaringan di bulan Juni yang akan memperkenalkan dynamic resharding teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini untuk volumenya ini juga mengalami kenaikan luar biasa. Volumenya 69% teman-teman. Naiknya 69%. Kemudian dalam 24 jam terjadi jual beli NIR protokol di angka 1,18 miliar US dollar teman-teman. Untuk supply hanya sedikit teman-teman. Jadi supply total dan supply yang beredar hanya 1,29 miliar NIR protokol. Kemudian yang berikutnya kita lihat harga tertinggi sepanjang masa. Wah, luar biasa ini teman-teman. Jadi 4 tahun yang lalu, tanggal 17 Januari 2022, NIR protokol ini sempat menembus harga 20 dolar teman-teman. 20,42 dolar. Nah, kalau kita melihat harga hari ini 2,73 US dollar berarti sedang diskon 86% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat trennya teman-teman, memakai indikator. Wah, ini terbang teman-teman. Jadi kalau kita bicara tren jangka pendek dan tren jangka panjang, NIR protokol ini trennya adalah tren kenaikan kuat teman-teman, karena harga NIR protokol hari ini sudah jauh berada di atas EMA 200 hari, di atas EMA 13 dan di atas EMA 21 teman-teman. Artinya trennya secara jangka panjang maupun jangka pendek itu trennya adalah tren kenaikan teman-teman, tren kenaikan kuat. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk technical analysis dari TradingView teman-teman. Jadi untuk moving average sinyalnya strong buy, kemudian untuk osilator netral. Kemudian kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, ini sinyalnya hari ini adalah sinyal buy atau pembelian untuk NIR protokol berdasarkan analisa dari TradingView teman-teman. Karena di dalam TradingView ini ada 16 indikator yang menunjukkan sinyal
pembelian, sementara hanya 5 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Nah, ini teman-teman. Saya di video ini akan kita bicara tentang debt market. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah, kalau ada yang sudah jago tentang debt market, sudah paham ya, silakan skip videonya. Tetapi di sini kita akan bicara tentang debt market. Ini kita sama-sama belajar, teman-teman. Jadi saya belajar, sampean yang nonton video ini juga belajar. Jadi debt market ini adalah area dari predator, teman-teman. Jadi kalau kita bicara dalam dunia trading, kalau retail itu pedagang kecil itu mangsa dari predator, teman-teman. Jadi predator tuh mereka akan berpikir berkebalikan dari retail. Jadi ini rumusnya, teman-teman. Jadi rumus cepat debt market, kalau misalkan debt minus 2%, ini minus 2% lebih besar daripada plus 2%, ini artinya lantainya tebal, teman-teman. Ini adalah area aman, ini adalah area akumulasi para predator, dan predator akan membeli di area ini. Tetapi kalau plus 2% lebih besar nilainya daripada minus 2%, ini berarti zona bahaya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung apa maksudnya plus 2 sama minus 2. Nah, ini kita akan bicara pelan-pelan, teman-teman. Jadi contoh kita lihat di NIR protokol, teman-teman. Nah, ini dia NIR protokol hari ini di market CoinGecko. Ini teman-teman bisa lihat market depth ini di CoinGecko, teman-teman. Jadi ini CoinGecko, kita lihat di CoinGecko ini untuk NIR protokol ini harganya 2,73 US dollar, naik 16,2%. Nah, tadi ada minus 2 dan plus 2. Apa itu, teman-teman? Nah, sekarang kita berbicara dulu bahwa kalau kita trading yang terbesar di market kripto itu adalah di Binance dan Coinbase market Amerika. Nah, ini kita akan cek. Jadi ini ada plus 2, ada minus 2, teman-teman. Jadi kalau angka minus 2 ini lebih besar daripada plus 2, kalau ini lebih besar dari ini berarti tanda-tanda akan ada pergerakan harga untuk naik, teman-teman. Tetapi ternyata kita lihat di sini, ini harganya lebih kecil, teman-teman. Nah, jadi cara bacanya gini, teman-teman. Kalau misalkan harga sekarang itu naik 2%, itu di atas sudah ada tembok, ada pemodal besar, ada predator yang akan menjual NIR protokol dengan valuasi sekitar 765.000 US dollar, teman-teman. Jadi kalau harga hari ini naik 2% lagi, itu di atas ada tembok 765.000 di market Binance, teman-teman. Tetapi kalau dia turun 2%, itu ada tembok, ada yang akan beli 560.000. Nah, berarti kalau kita mau mantap itu ini ibaratnya atap, teman-teman. Jadi ini yang plus ini atap, yang minus ini lantai. Jadi kalau kita posisi pembeli, kita butuh lantai yang besar, teman-teman. Butuh support yang kuat, jadi modal yang kuat di area support. Jadi seharusnya idealnya supportnya harus lebih kuat daripada resisten, teman-teman, kalau dia mau menjebol ke atas. Tapi ternyata di tengah kenaikan harga yang luar biasa ini, kalau teman-teman perhatikan, nah di sini di market depth kita lihat ada predator, ada whale, ada institusi, ada pemodal besar yang masang tembok di atas, teman-teman. Temboknya 765, ini atapnya, tembok di atas, teman-teman. Sementara untuk tembok di bawah cuma 560, lebih kecil, teman-teman. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, ini untuk tambahan analisa, teman-teman. Jadi kalau idealnya saat kita membeli itu harusnya area lantainya harus lebih tebal daripada atap, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak dipahami, tonton pelan-pelan videonya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.